koordinatornya ada di saya gitu ya. Jadi saya nanti akan mengajar sampai di UTS. Nah, setelah UTS nanti UAS ada dosen yang lain, tetapi nanti rekapan semua nilai ada di saya ya. Mungkin itu penjelasannya dan kita ada tim dosen untuk kewirausahaan ya. Oke, saya mulai dengan memperkenalkan diri saya dulu. Apakah hostnya sudah di saya, Dokter Iwan? Sudah ya? Oke, sudah ya. Oke, apakah sudah terlihat CV saya ya? Sudah dok. Sudah Ya, dok, sudah dok. oke. Ya, nah, ya, jadi ini adalah kewajiban dosen untuk perkenalan diri ya. Jadi saya Dr. Dedi Nugroho ya, gelar akademik saya adalah PhD Fiskua ya, S3 dan Fiskua ya. Jadi untuk surveyor ya. Kemudian tepat tanggal lahir saya lahir di Mataram 15 Desember 1975 ya. Agama Islam, jabatan terakhir saya adalah saya direktur dari EMC Rumah Sakit EMC Pekayon ya di Bekasi ya. Kemudian ini adalah nomor handphone saya ya, email, kemudian alamat sosial media saya ya. eh saya punya passion di tiga ya, di dalam rumah sakit saya punya passion di tiga ya, yaitu pertama adalah entrepreneur digital hospital ya. Jadi saya juga mempunyai perusahaan IT untuk pengembangan bisnis rumah sakit, kemudian manajemen rumah sakit dan bisnis development ya. Makanya saya mengajarkan ke Bapak Ibu tentang kewirausahaan atau bisnis plan ya, bagaimana kita merancang bisnis plan ke depan. Ya, ini adalah interesting saya menjadi entrepreneur digital hospital dan business development serta leadership dalam manajemen rumah sakit. Ya, ada beberapa posisi ya, terutama pemasaran, pengembangan ya, kemudian operasional. Nah, ini adalah riwayat jabatan saya. Jadi saya dulu bekerja di BUMN, direktur di rumah sakit pelabuhan ya, sudah keliling-keliling ya dari Palembang ya, kemudian Jakarta masuk ya, kemudian saya juga merupakan CEO dari PT Dakin Medika Utama yang bergerak di IT dan konsultan rumah sakit. Kemudian saya juga sebagai konsultan ahli rumah sakit ya. Kemudian saya saat ini menjabat sebagai direktur dari EMC Pekayon ya. Kemudian saya juga dosen tetap di Universitas Trisakti Indonesia dengan jabatan fungsional saya lektor ya. Kemudian saya juga member of ISKUA ya. Kemudian saya juga presiden komisaris dari PT Dakin Profesional Riset Konsultan ya. Jadi saya mempunyai perusahaan juga yang bergerak di bidang riset konsultan. Ini adalah beberapa pengalaman ya, organisasi. Nah ini ya, untuk beberapa penghargaan saya pernah menjadi direktur rumah sakit terbaik ya di PT Rumah Sakit Pelabuhan ya. Kemudian akreditasi KAS untuk MC Pekayon dan yang terakhir kemarin rumah sakit saya bersertifikasi internasional ya dengan GCA ya. Jadi rumah sakit MC Pekayon apa bulan tahun kemarin bulan November mendapat sertifikat internasional dari GCI. Ini adalah jenjang pendidikan saya. Saya Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kemudian saya juga alumni URINDO, filosofi doktor saya di luar negeri ya di Manajemen and Science University. Kemudian fellowship dari ISKUA ya. Ini beberapa training ya. Ini adalah keluarga saya ya. Jadi eh, si saya namanya Adi Nur Hasanah ya. Kemudian anak saya yang pertama kuliah di Fakultas Kedokteran UGM ya, sudah mau koas sekarang ya. Kemudian yang kedua SD ya, jauh jaraknya. Oke, ini adalah perkenalan singkat tentang profil saya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke RPS ya. Oke, kita lanjut ke RPS. Ya, udah terlihat ya. Oke, jadi kewirausahaan kita akan bahas sebanyak 12 materi ya. 12 materi ini adalah untuk kewirausahaan ya. Jadi yang pertama adalah tentang manajemen strategik bisnis rumah sakit, kemudian esensi dari visi misi dan value suatu rumah sakit,
kemudian tujuan sasaran penetapan strategis, bisnis plan jangka pendek rumah sakit, kemudian analisis lingkungan bisnis rumah sakit, kemudian analisis segmen pasar, analisis internal, dan bisnis life cycle, bisnis position, rencana strategis, aplikasi strategis, dan terakhir adalah akreditasi rumah sakit. Nah, saya nanti akan mengajarkan dari poin 1 sampai poin 7, ya. Nah, di akhir UTS, ya, Bapak Ibu dokter, ya, nanti UTS-nya adalah membuat suatu bisnis plan, ya, suatu bisnis plan di tempat kerja, ya, baik di rumah sakit, di klinik maupun di manapun Bapak Ibu bekerja, ya. Nanti saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara membuat bisnis plan yang ideal, gitu ya, yang harus ada ya, sehingga nanti Bapak Ibu keluar dari S2 itu sudah harus bisa membuat suatu bisnis plan, ya. Dan itu nanti akan biasanya bisnis plan itu dibuat setiap tahun atau 2 tahun sekali, ya, atau paling lama 3 tahun sekali, ya. Beda dengan Renstra, Renstra bisa sampai 5 sampai 10 tahun, ya. Nanti juga diajarkan di UAS oleh dosen yang lain, ya, di setelah semester setelah UTS, ya. Jadi nanti dosen yang lain mengajarkan bisnis life cycle, bisnis position, rencana strategis, aplikasi strategis, dan akreditasi rumah sakit. Setiap pertemuan kita akan membawakan 2 materi, ya. Jadi manajemen strategik, kemudian visi misi dan value malam ini, ya, untuk sebagai pendahuluan. Kemudian nanti tata komitmen belajar, ya. Yang pertama adalah kehadiran, ya. Kehadiran minimal 80% harus hadir, ya. Minimal 80% harus hadir, ya. Nanti di akhir setiap kuliah ada foto, kemudian nanti tolong Bapak Ibu dokter menamakan fotonya, ya. Jadi jangan nama-nama yang lain karena nanti dari foto itu saya akan absen, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang keaktifan. Nah, nih keaktifan mahasiswa juga menjadi suatu penilaian, ya. Jadi lumayan sekitar bobotnya antara 5 sampai 10% keaktifan mahasiswa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah UTS, ya. Nanti UTS sekitar bobotnya 30%, ya. Kemudian nanti ada tugas-tugas kelompok, tugas topik, ya. Bisa berarti nanti saya supaya supaya nggak terlalu berat, ya, jadi tugas kelompok, ya. Jadi nanti berapa siswanya ini dibagi berapa kelompok. Nanti saya kasih tugas, kemudian nanti kita diskusi dan presentasi. Nanti ada tanya jawab dan keaktifan mahasiswa dilihat dari situ. Termasuk setiap kuliah, keaktifan mahasiswa juga dilihat, ya. Karena memang kalau S2 itu bukan seperti S1, ya. Satu arah. Jadi S2 itu harus 2 arah. Kita saling diskusi tentang rumah sakit, ya. Kemudian setelah UTS, topik ada UAS, ya. UAS sekitar 40% penilaiannya, ya, sekitar 40%. Jadi nanti kehadiran itu 10%, keaktifan itu 10%, topik tugas kelompok itu 10%, ya. Nanti kemudian UTS 30% dan apa UAS itu 40%. Jadi komplit 100% penilaian, ya. Jadi nanti di akhir semester saya akan menilai semua dan masukkan rekapannya dari dosen lain, saya rekap sehingga nanti akan meluar nilainya, ya. Dan saya harapkan kalau untuk bisnis plan atau kewirausahaan jangan nilai B, ya, harus nilai A, ya. Karena ini bisa dicapai dengan nilai A, ya. Kalau yang lain kan misalkan tentang perhitungan atau apa, ya, keuangan atau apa itu kan kadang-kadang kita salah, ya, unit cost, ya, nanti ada perhitungan itu mata kuliah kayak gitu tuh biasanya banyak yang berat dapat nilai B. Tapi kalau ini kalau bisa semuanya bisa menilai A, ya. Jadi mubazir kalau nilai B. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, ya. Oke, ada banyak kalau tentang nanti tatap muka diskusi kasus, ya. Jadi saya nanti akan membuka ruang diskusi setelah apa namanya setelah eh, kuliah, ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya. Oke, ada pertanyaan tentang RPS, tentang pembelajaran, tentang komitmen? Ada pertanyaan? Komitmen kita Cukup jelas, belajar? Dok. Hah? Cukup jelas, Dok. Oke, cukup jelas, ya. Jadi tentang RPS cukup jelas, tentang komitmen kita belajar juga cukup jelas, ya. Oke, kita mulai sekarang di materi yang pertama, ya. Ya, jadi oke, ini adalah pendahuluan, ya. Pendahuluan kita akan
eh, pendahuluan untuk bisnis plan, ya. Oke, ini pendahuluan tentang bisnis plan. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan sebagai suatu bisnis plan ya? Kalau kita mau bicara tentang bisnis plan merupakan suatu perencanaan yang strategis ya. Jadi ingat, perencanaan yang strategis, bukan perencanaan operasional. Ya, beda antara perencanaan strategis dengan perencanaan operasional ya. Dan ini merupakan bagian dari suatu manajemen strategik atau strategic manajemen system ya. Kemudian kalau kita tahu adalah perencanaan itu jembatan untuk menuju suatu keberhasilan organisasi. Jadi tujuan organisasi harus jelas ya, sesuai dengan sasaran dan target-target yang strategis. Jadi perencanaan itu merupakan suatu jembatan ya antara usaha kita atau visi kita yang mau menuju suatu tujuan organisasi. Nah, sasaran itu akan diterjemahkan dalam suatu bentuk program-program kerja ya. Jadi, membuat bisnis plan adalah sebenarnya membuat program-program kerja ya yang akan dijabarkan oleh setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang ada di rumah sakit ya. Jadi nanti untuk setiap unit biasanya alurnya membuat bisnis plan masing-masing unit baru kita kumpulkan menjadi bisnis plan di rumah sakit ya. Nah, kalau kita bagi rumah sakit itu menjadi dua ya. Ada yang namanya revenue center, yaitu suatu bagian yang menghasilkan uang. Kemudian ada yang namanya cost center, atau yang tidak menghasilkan uang atau disebut sebagai penunjang rumah sakit. Ya, jadi Bapak Ibu dokter, sekarang kalau sudah ngomong untuk sudah S2, jadi kalau ngomongnya adalah revenue center dan cost center. Ya, jadi jangan bicara lagi dengan unit-unit ya. Jadi itu ada dua ya, revenue center dengan cost center. Nah, nanti ada unit-unit apa yang dimaksud dengan revenue center. Nah, ini ya. Jadi revenue center yang menghasilkan uang ya, yang paling besar di dalam eh, apa rumah sakit ya. Pertama adalah instalasi farmasi sebenarnya yang paling besar. Itu sekitar 40 sampai 45% untuk revenue center dari farmasi ya. Kemudian yang kedua yang menduduki posisi kedua adalah instalasi bedah sentral ya. Itu yang menduduki kedua dari revenue ya. Kemudian yang ketiga dari insentif care unit ya. Jadi bedah sentral, kemudian intensive care unit ya, ICU, PICU ya, NICU ya, itu merupakan suatu revenue center juga ya. Kemudian yang ketiga adalah rawat inap ya. Rawat inap juga menghasilkan suatu revenue center. Dan setelah itu baru rawat jalan, laboratorium, radiologi, ya, MCU, ya, seperti itu. Jadi paling besarnya porsinya dari pengalaman saya 15 tahun jadi direktur itu, yang paling besar adalah farmasi sebanyak 40 sampai 45%. Ya. Makanya kalau kita punya farmasinya bagus, ya, artinya tidak semuanya pasien BPJS, bisa kooperasi sama asuransi itu menyumbang 40 sampai 45%. Baru kemudian bedah sentral ya, baru kemudian ICU ya, baru kemudian rawat inap dan akhirnya yang lain. Nah, tetapi ada beberapa center rumah sakit ya karena pasien BPJS-nya banyak ya, farmasi dengan bedah sentral itu sama ya revenue-nya. Ya, kalau kita lihat rumah sakit yang banyak BPJS, karena BPJS banyaknya memakai generik ya. Jadi farmasi dengan beda sentral tuh hampir sama revenue-nya ya. Tetapi kalau yang di tempat saya BPJS tuh hanya 15 sampai 20% sampai 25% paling besar, dan sisanya 75% adalah asuransi ya, corporate, private, bayar tunai, dan mungkin banyak pasien-pasien ekspatriat ya. Jadi itu yang membuat nilainya lebih besar di farmasi, di obat-obatan ya, karena kalau misalkan pasien yang non BPJS, farmasinya bisa menghasilkan sampai 40 sampai 45% margin profit dari farmasi ya. Oke, semua revenue center akan membuat bisnis plan. Jadi yang membuat bisnis plan adalah revenue center. Ingat ya kata kuncinya ya. Kalau cost center dia tidak membuat bisnis plan, tapi dia nanti akan membuat namanya strategic plan. Nanti kita lihat ya, kita lihat. Oke, nah ini yang dibilang ya, semua revenue center tuh
membuat bisnis plan ya, kemudian dikenal dan namanya strategik aplikasi ya atau aplikasi strategik. Nah, bagaimana dengan cost center ya? Jadi contohnya cost center ini adalah office ya. Kemudian direksi kayak saya, direktur, ada wakil direktur, ada manajer, ada supervisor ya atau namanya tempat lain kepala bagian, kepala seksi ya. Itu adalah unit-unit yang cost center atau instalasi yang tidak menghasilkan uang. Contohnya apa? Rekam medis ya. Itu tidak menghasilkan uang gitu ya. Jadi itu termasuk sebagai cost center. Nah, cost center membuat apa? Cost center ini wajib menyusun namanya strategic action plan. Jadi bukan bisnis plan. Ingat ya, kalau yang bisnis plan adalah yang revenue center. Tetapi kalau yang cost center, dia membuat strategic action plan. Nah, kenapa disuruh sebuah strategic action plan? Dan nanti dia akan menyusun pertama adalah budgeting. Ya, budgeting itu adalah revenue dan EBITDA atau EBIT ya NPAT ya itu untuk tahun depan ya. Kemudian dia kedua menyusun adalah program-program efisiensi ya, program-program efisiensi rumah sakit. Itu isinya di dalam cost center strategic action plan ya. Kemudian yang ketiga adalah dia menyusun budgeting dari HRD ya, SDM ya. Jadi dia juga dihitung termasuk biaya-biaya pelatihan dan apa namanya training. Nah, penyusunan budget itu ada dua, yaitu adalah OPEX. OPEX itu adalah kita menyusun eh, apa operational expenditure, yaitu tentang budgeting operasional. Ya, yang kedua kita menyusun namanya CAPEX. Ya, kalau CAPEX itu adalah hubungannya dengan investasi. Ya, jadi CAPEX ya. Jadi itu yang disebut sebagai budgeting. Jadi budgeting menyusun dua yaitu OPEX dan CAPEX. Kalau CAPEX itu pembelanjaan untuk aset ya beli alat-alat besar ya. Yang itu dianggarkan selama 1 tahun. Nah itu yang dibuat strategic action plan. Nah kemudian keduanya akan digabung nih ya. Business plan digabung, strategic action plan digabung. Itulah yang namanya disebut sebagai annual plan. Annual plan ini adalah rencana kita tahunan ya. Ini yang disebut sebagai business plan tahunan ya, annual plan. Ya, oke. Ngerti ya? Jadi kalau revenue membuat business plan, kalau cost center membuat yang namanya strategic action plan, kemudian digabungkan menjadi rencana kerja tahunan atau namanya annual plan. Ya. Jadi itu dulu yang dipegang prinsipnya. Ya, jadi bisnis plan merupakan suatu perencanaan strategi perusahaan yang disusun berdasarkan analisa pasar. Ya, nanti saya akan ajarkan bagaimana kita menganalisa pasar dalam rangka upaya mencapai tujuan. Oke, sampai situ dimengerti ya. Nah, ini adalah alurnya. Jadi bisnis plan kita gabungkan dengan strategic action plan, maka akan terbuat namanya annual plan. Ya, bisnis plan dibuat revenue center, strategic action plan yang buat adalah cost center. Ya, kita gabungkan menjadi annual plan. Inilah nanti di akhir periode kuliah ini di UTS Anda harus membuat bisnis plan yang bersifat annual plan, ya, yang tahunan, setahun. Ya, apa yang mau dilakukan dalam waktu tahun depan. Ya, anggap bisa nanti saya kasih apa eh, runtutan apa-apa yang harus ada di dalam annual plan. Nah, bisnis plan atau annual plan itu ada yang sangat mengandalkan pemahaman terhadap tampak yang di luar ya. Jadi ada yang membahasnya hanya permukaan-permukaan luar. Itu bisnis plan-nya bersifat coral reef namanya ya. Coral reef itu artinya tidak terlalu mendalam ya. Tetapi bisnis plan yang sampai menganalisa sampai dalam dan dia sampai melihat ke depannya lebih dalam itu bisnis plan yang bersifat deep sea ya. Nah, target teman-teman ya untuk S2 itu adalah minimal coral reef ya. Kalau deep sea itu biasanya sudah sampai konsultan seperti saya dengan teman-teman yang lain kalau buat bisnis plan itu udah sampai deep sea ya. Sampai kajian-kajian, perhitungan ya itu sampai di dalam.
Nah, sedangkan Bapak Ibu dokter nanti membuat bisnis plan itu hanya bersifat korelatif, artinya hanya menganalisa data-data yang ada. Tapi kalau dipsi itu dia bisa memproyeksi eh, kejadian apa di tahun depan, gitu ya. Itu bedanya. Itu dipsi. Itu yang buat biasanya konsultan. Jadi konsultan itu bisa buat nih revenue EBITDA tahun depan itu seperti apa, progres sampai margin profit, sampai NPAT-nya berapa, sampai program-program yang terlaksana tahun depan berapa persentase KPI dibuat. Nah, itu adalah dipsi. Ya, tapi kalau kalian Korarif, kalian menganalisa dari data-data yang ada yang kata 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, dengan data-data yang ada sekarang. Nah, kalian buat perencanaan yang bersifat Korarif. Ya, oke, itu perbedaannya. Nah, saya cuma hanya eh, membuat target Bapak Ibu dokter yang sudah S2 mampu membuat bisnis plan yang bersifat Coral Reef, ya, tidak terlalu mendalam. Kalau mendalam nanti menjadi konsultan, ya. Ada sekolahnya lagi, ada sertifikasinya lagi. Tetapi sekarang sudah berdasarkan Undang-Undang Dikti yang baru, S2 itu, ya, S2 Mars itu sudah langsung bisa menjadi konsultan rumah sakit. Jadi tidak perlu adanya sertifikasi lagi, ya, karena diajarkan. Kecuali Bapak Ibu ingin menambah kemampuan konsultannya, itu ada sertifikasinya tersendiri, ya. Dan saya sudah memiliki hal itu. Tapi saya kira tidak perlu, ya. Nanti kalau mau jadi konsultan, jadi konsultan aja. Nanti kita ini sudah diajarkan semua untuk pembekalan konsultan, ya. Oke, kemudian perencanaan bisnis ini bersifat linear ya, jadi tidak ada yang ngaco gitu ya. Jadi harus ada kita melihat data masa lalu, data sekarang, dan kalau misalkan mau lebih dalam lagi, dipsi lagi ya datang tahun depan, tahun depannya lagi kita bisa meramalkan ya. Jadi kalau dipsi itu sampai 3 tahun di depan dia bisa meramalkan. Jadi seorang konsultan membuat bisnis plan yang dipsi itu bisa sampai 3 tahun ke depan dia bisa meramalkan dapat revenue berapa, dapat EBITDA berapa, produksinya bagaimana, ya program program self apa namanya CEO-nya apa Central of Excellence-nya berapa, yang berapa persen, yang eh, wujudnya gitu itu bisa dilakukan oleh dipsi ya. Tapi itu adalah kematangan dari para para konsultan ya. Biasanya membuat bisnis plan untuk yang tingkatan dipsi kita butuh waktu 3 bulan ya. Tapi kalau teman-teman yang membuat Coral Reef ini 1 minggu sebenarnya sudah bisa selesai ya. Jadi itu nanti targetnya seperti itu. Oke, nah ini adalah isi-isi dari bisnis plan ya. Dan nanti semua akan saya ajarkan ya. Jadi kita punya waktu 4 kali pertemuan, semua ini harus diajarkan. Ya, dari pertama adalah ringkasan eksekutif, visi misi dan nilai, latar belakang perusahaan, kondisi pasar dan pemasaran atau market analysis, analisis lingkungan atau environment analysis, kondisi manajemen dan operasional, kondisi keuangan atau finance, isu-isu strategis, ya, kepuasan pelanggan internal, tujuan bisnis atau goals, ya, kemudian sasaran target, strategi bisnis, dan yang terakhir adalah indikator berdasarkan balance scorecard yang nanti kita akan buat KPI-nya, ya, tuh. Oke ya, jadi lengkap nih. Ini semua harus ada, ingat ya, Bapak Ibu dokter, di dalam pembuatan nanti UTS nanti semua ini harus ada nih, minimal, ya, minimal semua ini harus ada, ya. Saya kasih nanti batas waktu seminggu ya untuk bikin bisnis plan. Ini semua harus ada nih di babnya ya. Nah, untuk pendahuluan ada pertanyaan sebelum kita masuk ke manajemen strategi tentang bisnis plan. Pelan-pelan nih soalnya masih di awal. Ya, takutnya bingung. Ada Izin bertanya pertanyaan? dok. Ya, Izin, silakan. saya Meza dok. Ya, Ini, silakan. ingin bertanya tentang tadi yang cost unit tadi dok. Ya, cost Apakah itu center. apa cost center tadi apakah itu disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit dok ya? Contohnya di rumah sakit tempat saya bekerja waktu saya masih pegang medical record itu dok. Kan tadi Mm-mm. kata dokter kan cost center salah satunya medical record dok ya. Ya, Saat itu saya disuruh untuk membuat program kerja dan ada target pendapatan juga dok dari medical record. Jadi target pendapatannya kan bisa dihitung dari biaya administrasi di situ dok.
Oh, ya, Eh, ya. Oke. Jadi apakah disesuaikan dengan eh, rumah sakit atau memang medical record sebenarnya bagian dari cost center itu, Dok? Ya, jadi gini ya, pendapatan yang dimasuk revenue center itu adalah pendapatan yang sudah masuk klaster-klaster dari laporan keuangan, gitu ya. Nah, kalau yang tadi bilang admin, kemudian ada juga yang minta resume medis, asuransi ya, biasanya dibiayain kan. Asuransi yang pertama, dia minta asuransi kedua, asuransi ketiga. Kalian biasanya ngecas kan, mungkin antara 100.000, 150 ya. Nah, itu sebenarnya tidak masuk di dalam core revenue ya. Nah, itu dimasukkan di dalam revenue yang namanya pendapatan rupa-rupa gitu ya. Nah, pendapatan rupa-rupa itu termasuk administrasi ya, pendapatan administrasi. Jadi klasternya berbeda, bukan pendapatan yang core. Maksudnya revenue center adalah pendapatan yang bisnis core, bisnis utamanya, gitu ya. Nah, kalau yang lain itu adalah pendapatan yang sifatnya sampingan, yang istilahnya tidak masuk ke dalam pendapatan rupa-rupa. Ya, tapi kalau dilihat dari biaya pegawainya, itu lebih besar biaya pegawai dari pendapatan itu, gitu ya. Ya kan? Itu seberapa sih administrasi, apalagi sekarang BPJS semua, nggak ada administrasinya. Ya kan? Misalkan semua BPJS rumah sakit. Kalau tempat saya masih banyak tuh administrasi bisa, tapi administrasi itu bukan masuk ke senternya rekam medis, bukan. Administrasi itu masuknya ke finance gitu ya. Jadi bukan masuk ke dalam apa namanya, ke dalam rekam medis. Nah, rekam medis itu cuma dapat apa dari pendapatan, yaitu tadi misalkan ada yang mau asuransi, mau ngeklaim asuransi pertama yang dipakai, asuransi keduanya mau ngeklaim, minta resume medis. Nah, itu baru pendapatan murni dari rekam medis. Tapi kalau administrasi bukan pendapatan rekam medis, itu pendapatan rumah sakit secara umum dan masuk ke finance gitu ya. Nah, kalau yang tadi asuransi termasuk pendapatan rupa-rupa, itu paling cuma berapa ratus ribu ya, nggak nyampe. Kalau kita lihat dihitung dari biaya beban pegawai, lebih besar biaya beban pegawainya, iya kan? Gitu. Gitu ya dok ya. Jadi bukan bukan tergantung kebijakan, tapi istilah revenue center dengan cost center. Gitu. Ya, ada Baik, Dok. pertanyaan lagi? Ya, dok ya Dok, izin silakan. bertanya. Ya silakan. Eh, ini cukup menarik sih dok buat saya karena setiap tahun memang di rumah sakit disuruh nyusun bisnis plan. Menurut dokter sendiri untuk bisnis plan ini lebih penting, lebih baik menyusun tarif terlebih dahulu atau menyusun bisnis plan terlebih dahulu? Karena kan pasti setiap tahunnya kita ada kenaikan tarif kan, dok. Ya, oke. Nah, kita bikin bisnis plannya dulu, ataukah nanti tarifnya menyusul, ataukah kita susun tarifnya dulu, baru nanti bisnis plannya Sebenarnya kenaikan mengikuti. tarif tidak ada hubungannya dengan bisnis plan. Karena bisnis plan itu hubungannya dengan program kerja kita, action kita ke depan, ya, dengan menganalisis dari berapa pendapatan. Nah, eh, perbaikan tarif itu ada di revenue, budgeting revenue namanya. Nah, budgeting revenue itu adalah kekuasaannya dari finance. Nah, berarti kalau kekuasaan dari finance masuknya di dalam cost center, gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya. Dokter mau tarifnya duluan disusun dengan tarifnya belakangan nggak apa-apa. Walaupun kita Karena bikinnya suatu layanan baru ya, dok. iya, jadi suatu pelayanan baru. Jadi gini, rumah sakit itu kan ada dua ya. Pertama adalah performance dari produksi. Produksi itu adalah pelayanan, ya, jumlah pasien gitu ya. Kemudian jumlah tindakan ya, itu. Kemudian ada performance dari finance. Nah, performance finance itulah yang berhubungan dengan tarif gitu ya. Nah, oke, kalau menurut saya sih sebaiknya paralel dok. Bikin bisnis plan, bikin juga tarifnya. Jadi nanti finance membuat strategic application, membuat budgeting revenue, bisnis plan dari masing-masing unit sudah jadi, tinggal di-combine gitu ya. Tinggal di-combine, nanti prediksi nih tahun depan. Berarti misalkan contoh operasi, kayak saya operasi laparoskopi gitu ya, atau artroskopi, kira-kira jumlah pasiennya tahun depan naik berapa persen? Misalkan naik 10% ya, berarti finance-nya, revenue-nya naik 10%. Ya gitu. Nah, totalnya nanti misalkan ada perubahan tarif 6%, tinggal ditotalin aja belakang. Tinggal naik ke 6% semuanya. Jadi muncullah
apa namanya bisnis plan. Jadi kalau menurut saya nggak ada hubungannya. Tapi kalau perjalanan saya menyusun bisnis plan biasanya tuh beriringan. Yang bisnis plan buat, yang finance juga buat kenaikan tarif gitu ya. Tadi kan gitu ya. Revenue center buat bisnis plan, cost center membuat strategic application ya. Nah, strategic application inilah isinya tentang revenue dan tarif gitu. Jadi beriringan dok buatnya ya. Oke, jelas ya. Ada lagi pertanyaan silakan. Izin dok, Ya, silakan. mengenai revenue center tadi dok, Iya, untuk eh, formasi ya dok. Tadi ya. kan kalau di era BPJS sekarang, oke lah tadi dokter pasien BPJS, proporsi pasien BPJS dengan non BPJS-nya tadi lebih besar non BPJS-nya. Pemerintah dok, Ya, sekarang ini 90% itu pasiennya BPJS. ya. Nah, saya mau Apa tanya. jadi buat kami dok? Itu pertanyaan dok. Kasih dok. Oh, kalau farmasi menjadi cost center nggak bisa. Karena farmasi itu kan menjual suatu produk, menjual suatu barang. Ya. Dia tetap revenue center. Cuma margin, ngerti gak Mas? Jadi jangan sampai gini, jangan sampai kalian ngasih obat ke BPJS itu rugi. Ya, jangan sampai rugi. Tinggal sekarang coding kalian mana masuk ke obat, mana masuk ke yang lainnya gitu. Ya, jadi minimal harus ada margin profit. Kalau saya nggak salah ya, untuk BPJS kalau saya hitung-hitung itu margin profitnya antara 7 sampai 10%, 7 sampai 8%, nggak nyampe 10%. Jadi obat tetap dia masuk farmasi, tetap dia masuk revenue center, nggak bisa karena dokter menjual barang. Kalau jual barangnya rugi, nah ini bukan 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 langsung disebut cost center, bukan. Jadi yang dinamakan revenue center adalah suatu unit yang menghasilkan uang, menghasilkan penjualan barang. Tetapi cost center yang dimaksud dia tidak menghasilkan uang, menghasilkan apa, tapi hanya support penunjang, nah manajerial tadi gitu ya. Makanya digaji. Nah, kalau misalkan revenue center akhirnya menjadi cost center dalam BPJS karena beban biaya obat-obatan, yaitu berarti salah di dalam manajemennya. Gitu dok. Ya, ngerti ya? Harusnya dia sebagai revenue center walaupun cuma hanya 7%, 8%, oke lah gitu. Ya, tapi dia harus menguntungkan farmasi obat, jangan sampai rugi dok. Kalau dokter rugi membuat revenue center farmasi, yaitu namanya manajemennya yang salah karena harusnya dia sebagai revenue center. Oke, jadi kalau yang cost center itu ya dia nggak menghasilkan apa-apa, cuma hanya memanajemen ya, ya itu namanya eh, cost center. Ya, oke, ngerti ya dok? Ya dok, makasih dok. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Oke, kita sekarang masuk tentang manajemen strategik ya. Nah, kenapa kita mau bahas manajemen strategik ya? Kita harus melihat faktor luar dulu, ya namanya kondisi eksternal rumah sakit. Ya. Ini yang terjadi pada waktu kita COVID, ya. Jadi kondisi eksternal rumah sakit ini yang berubah sama sekali pada waktu era COVID. Apa yang namanya disebut kita namanya singkatannya VUCA ya. VUCA itu pertama adalah F volatility atau yang namanya perubahan yang sangat radikal yang tidak bisa diprediksi. Ya kan, waktu itu ingat kejadian COVID hanya ada satu di daerah Depok, ya tiba-tiba langsung meluas sejak Bodetabek yang tidak bisa kita lakukan ekspektasi. Perubahannya sangat cepat, radikal, ya. Orang pada takut ke rumah sakit, ya. Ya, jadi orang masuk rumah sakit hanya COVID, ya. Nah, itu juga ya yang tadinya rawat inap sekarang semua bisnis ke arah penunjang, ke arah swab, ke PCR, semua ke arah situ. Jadi perubahannya sangat cepat, ya. Kemudian digitalisasi rumah sakit langsung menonjol, ada tele home care, ada tele ya macam-macam lah, ya, supaya bisa orang itu berobat. Kemudian yang kedua namanya uncertainty, ya, tidak pasti. Ya kemarin tidak pasti pengobatannya apa ya. Lucu kan COVID kemarin ya. Ada yang ngobatin pakai sampai anti parasit ya untuk obatnya ya pada waktu ingat nggak?
ya, dikasih obat cacing katanya, ya, dikasih obat apa semua pada ngira-ngira obat itu ya. Nah, tapi terakhir ada protokol dari Kemenkes, memang pemberiannya obat ini, gitu ya. Kemudian kompleksiti, nah ini ya, terganggu semuanya ya, ketahanan obat, ketahanan dokter, ada dokter yang meninggal, para medis yang meninggal ya. Jadi kompleks masalahnya, bukan hanya penyakit COVID ya. Kemudian yang terakhir adalah ambiguity ya. Realita yang dipengaruhi oleh kondisi yang nggak jelas batasannya ya. Mana yang disebut sembuh COVID, mana yang disebut hilang. Sampai sekarang pun pemerintah belum bisa mengatakan COVID itu hilang sama sekali di Indonesia. Belum bisa ya. Karena bisa jadi dia mengalami mutasi, coba lebih lunak daripada yang dulu. Yang dulu kan langsung nyerang paru-paru. Mungkin sekarang ada buat batasan yang tidak jelas, tidak terlihat antara perubahan COVID itu dengan penyembuhan. Ya mungkin sekarang kalau kita lihat pilek-pilek kita, mungkin kalau kita nggak periksa PCR ya jadinya bukan COVID. Ya dulu kalau diperiksa PCR baru COVID gitu ya. Jadi halnya tidak jelas, batasnya tidak jelas. Itu yang namanya kondisi eksternal, namanya VUCA. Nah, manajemen strategik ya, kuliah yang kedua ini, manajemen strategik harus mengikuti VUCA ini, gitu ya. Harus memandang VUCA ini sebagai suatu tantangan di luar yang kita harus cepat beradaptasi, tepat berubah. Nah, maka dari itu, ya, karena kita mengantisipasi kondisi eksternal, diperlukan yang namanya manajemen strategik. Ya, kemampuan seorang direktur, dia bisa membaca kondisi eksternal dari luar, kondisi internal di dalam, kemudian dia buat manajemen strategik yang cepat supaya bisa menjawab tantangan tersebut. Ya, seorang direktur yang bagus adalah dia menyusun manajemen strategik yang handal. Ya, itu adalah direktur yang bagus. Nah, ini teman-teman kan semua ngambil Mas kepinginnya jadi direktur kan, ya. Jadi ini yang harus diambil dadal, ya. Bayangkan aja pada waktu itu saya buka kamar itu khusus COVID sampai 200 kamar COVID, ya. Dan itu semua full, ya. Pada waktu itu saya laba bersihnya aja dalam satu tahun laba bersih saya bisa membeli satu rumah sakit lagi. Hasil laba bersihnya ya, karena setiap 2 minggu saya nambah kamar, 2 minggu nambah kamar ya, sampai totalnya 200 kamar COVID ya. Jadi awalnya ngebuka 2 kamar penuh, buka buka lagi. Nah itu kemampuan direktur itu di faktor dari luar. Nah ini yang kita perlu tanya, berarti kita harus mempunyai wawasan yang luas tentang jasa kesehatan. Kemudian bagaimana kita akan bersaing? Nah, dulu waktu itu banyak rumah sakit yang takut membuka kamar COVID. Ya, takut dokter-dokternya tertular ya, takut tenaga medisnya tertular. Tapi saya nggak takut ya. Saya buka rumah sakit itu tapi yang safety, yang aman. Ya, jadi dia punya koridor tersendiri masuk ke dalam ruangan. Ruangannya sudah langsung lift tersendiri, ya, tidak terpapar dengan yang lain gitu ya. Kemudian nanti dan ruangannya sudah eh, tekanan negatif, isolasi, ya, satu barum semua udah benar-benar mereka, jadi aman. Nah, itu bagaimana kita bersaing di dalam VUCA tersebut. Nah, yang paling penting adalah yang terakhir, strategi apa yang kita terapkan. Apakah kita hanya diam pada waktu itu atau kita membuka peluang itu sebanyak-banyaknya, ya. Nah, itu ya. Jadi rumah sakit saya dengan kapasitas segitu kemudian membuka dan sampai penuh ya. Itu pun dokter yang terkena tuh tidak terlalu banyak. Dokter yang terkena COVID ya. Karena memang kita kita sudah siapkan alurnya sangat steril dan sangat bertekanan negatif ya. Nah, di dalam bisnis rumah sakit kita mempunyai 5 dimensi ini ya. Jadi kalau mengelola rumah sakit supaya sukses dan bersustainable, artinya berkepanjangan, ada 5 ini. Pertama, manusianya harus punya moral, ya, harus punya empati ya. Sekarang lagi disoroti nih dokter-dokter, ya, masalah tentang kemarin ya, dokter Priguna, ada dokter Objin lagi yang lain. Nah ini adalah moralitas, ya. Sekali rumah sakit kita kena dengan SDM yang tidak bermoral, maka habis nama kita. Image pasien kita habis. Ya.
image di pasien kita habis. Ini yang pertama ya, SDM ya, selain dia punya kompetensi bagus, tapi dia harus bermoral ya. Kemudian yang kedua adalah kita bagaimana kita mendelivery, memberikan pelayanan yang bagus atau standar service yang bagus ya. Jadi apa produk yang kita punya sampai di pasien itu harus memberikan pelayanan yang bagus, itu namanya delivery yang bagus. Yang ketiga adalah quality. Nah, apa yang dimaksud dengan quality adalah dokter-dokternya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ya, memakai ilmu pengetahuan yang up to date, yang update, ya, sehingga itu kita bisa meningkatkan quality kita, ya. Kemudian yang keempat adalah safety. Nah, ini yang paling digaung-gaungkan adalah patient safety, ya. Patient safety itu bukan hanya dari tenaga medis, tapi dia juga harus dari fasilitas harus safety, ya. Jadi tolong dilihat di semua rumah sakit, adakah yang perbedaan ketinggian ya. Kalau di tempat saya karena rumah sakitnya GCI, rumah sudah internasional, jadi ada kalau ada perbedaan ketinggian tuh ada rambu-rambunya gitu ya. Jadi dia tidak kaget ya. Kemudian licin, ventilasi, kemudian di toilet saya, di toilet umum ada bel untuk panic button ya. Kemudian ada bel juga untuk kejadian code blue ya. Jadi kalau misalkan di publik umum ada tiba-tiba terasa pusing ya, dia bisa mencet panic button, kemudian perawat yang terdekat di daerah situ itu akan terhubungkan dengan panic button dan akan segera masuk ke tempat tersebut. Dia tahu nih, oh ini bel di daerah toilet pria gitu, umum gitu ya. Itu safety ya. Jadi saya setiap sekarang rumah sakit saya di setiap toilet baik publik maupun di daerah area pelayanan itu semua ada panic button dan code blue ya. Kemudian yang terakhir adalah cost. Nah, ini bagaimana pembiayaan rumah sakit itu tidak rugi. Yang kayak tadi tuh jangan sampai farmasi menjadi cost center. Nah, ini nih ya, harus menjadi efisien sehingga cost kita terjangkau. Nah, ini juga sekarang lagi dilihat sama asuransi ya. Rumah sakit yang over treatment, overcharging itu akan ditinggalkan oleh asuransi ya. Mereka sekarang sudah banyak memakai clinical pathway. Karena apa? Clinical pathway itu sudah jelas. Oh, penyakit ini, pengobatannya ini, treatmentnya ini, chargingnya ini, gitu ya. Tidak melakukan overcharging dan over treatment. Nah, 5 hal ini, Bapak Ibu dokter, kalau melakukan di rumah sakit, saya yakin rumah sakitnya akan bisa menguntungkan, akan bisa sustain, dan akan bisa profesional. Ya, dilihat ini, 5 ini adalah dimensi dari bisnis rumah sakit. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen strategi? Kita mulai ngomong sekarang. Adalah suatu kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan rumusan, rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Itu yang dimaksud dengan manajemen strategi. Jadi kita akan membuat suatu keputusan atau tindakan dan kita akan rumuskan rencana-rencana itu. Kemudian ini untuk mencapai suatu sasaran perusahaan. Ada yang bilang yaitu bagaimana kita mengalokasikan, memberdayakan sumber daya yang kita punya untuk mencapai sasaran tujuan. Itu penting benar juga. Bagaimana kita memanage SDM, memanage procurement, memanage medis, memanage penunjang itu untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan. Ini benar juga ya. Ada yang juga bilang bagaimana kita bisa efisien di dalam pengelolaan rumah sakit sehingga nanti bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya ya. Nah, ini contohnya nih rumah sakit yang banyak BPJS-nya. Bagaimana dia efisien, kembangkan lean management, ya. Kemudian kembangkan beberapa quality yang ada di situ ya dikembangkan sehingga dia bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Ada juga yang buat adalah membuat suatu kebijakan, ya. Kebijakan pola ya untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi ada yang bilang seperti itu. Jadi top down ini. Manajemen strategi itu bersifat top down kalau seperti ini ya. Jadi yang menentukan adalah direksi, komisaris, ya manajer-manajer untuk dijalankan di bawah. Itu yang disebut sebagai manajemen strategi juga kalau dilakukan top down. Nah, di dalam manajemen strategi ada langkah-langkahnya ya. Jadi pertama kita akan membuat namanya strategic formulation, dibuat formulasinya seperti apa. Kayak tadi kita membuat COVID. Saya akan saya strategi
pertama satu, saya akan nambah kapasitas rawat inap. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan nambah kapasitas UGD. Ya, kapasitas UGD maksudnya eh, bukan UGD-nya diperbesar, tapi mungkin bisa lebih 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 ini ya, lebih profesional dan kita lebih banyakin tenaganya, ya. Kemudian dari formulasi itu kita akan buat alternatif strategi dan pemilihan alternatif. Apa yang kita harus lakukan? Ya, contohnya waktu itu saya mau nambah SDM dulu atau nambah ruangan. Nah, itu jadi jadi perhitungan ya. Kalau misalkan buka ruangan, kan apakah nambah ruangan dulu baru SDM ini penuhin atau SDM-nya dulu siapkan baru nambah ruangan. Nah, ya kalau saya kemarin nambah ruangan dulu baru kita cek M-nya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga setelah baru ditetapkan aplikasi satu pasti kebutuhan nangan untuk COVID ya, kebutuhan nambahnya untuk COVID ya. Jadi iya, jadi strategi langkahnya seperti tetapkan formulasinya. Pindah ruangan
charger kok ini mah. lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Bisa saya kok mau pakai charger. Apakah suara saya sudah terdengar, KPU dokter? Udah dong. Apakah suara saya sudah terdengar? Masih kurang jelas, Dok. putus, Dok. Nggak ada makanan. Makanannya nggak ada, Bang. Enggak. Satu lagi. Hmm, Orange squash aja. Ice. Dah. Orange squash satu.
Ya, maaf ya, tadi terlempar. Suara saya terdengar sekarang, Bapak Ibu dokter? Jelas, Dok. Jelas, Dok, jelas. Ya, saya pindah ruangan tadi. Maaf ya, terganggu. Ya, sudah terlihat lagi ya tadi ya. Ini materinya udah terlihat lagi ya. Sudah, Dok, sudah. Oke, ya ini tadi ya. Jadi isu-isu strategik ya, bisa sumber daya, bisa kesejahteraan karyawan, kemudian berorientasi masa depan, ya, mempunyai konsekuensi multifungsi dan multibisnis, ya, kemudian mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal, yaitu itu isu-isu strategis yang bisa menjadi suatu keputusan-keputusan strategik. Nah, bagaimana sih manfaat manajemen strategik? Nah, jadi manajemen strategik ini biasa kita buat di rumah sakit itu ya, kita kumpulkan manajer-manajer ya, yang punya kemampuan-kemampuan bagus, kita kumpulkan, kita buat, kemudian kita buat sama-sama dengan direksi. Jadi kalau bisa bottom up ya, bukan top down, tapi bottom up dari bawah, manajer-manajer, manajer akan meminta saran supervisor atau kepala instalasi atau kepala unit, kemudian nanti dibuat. Kemudian nanti kerja dengan direktur membuat manajemen strategik ya. Kenapa dibuat dari bottom up ya, dari bawah ya? Pertama, kita juga bisa meningkatkan rasa keterikatan ya. Jadi karena yang membuat di bawah ya berarti dia mempunyai terikat harus diselesaikan ya. Kemudian rasa membutuhkan satu sama lain antara manajer. Kemudian bagaimana kita memberdayakan manajer semua. Dan yang paling penting adalah menumbuhkan rasa pertanggungjawaban, yaitu responsibility dan accountability. Ya, jadi bertanggung jawab dan melakukan pertanggungguggatan atau accountability. Jadi bisa ditanggungjawabkan secara accounting, secara keuangan. Ya, ini adalah manfaat manajemen strategik kita buat dari bottom up ya, manajer, direktur ya. Baru nanti kita sampaikan ke pemegang saham atau komisaris. Nah, bagaimana persiapannya ya? Jadi persiapannya membuat manajemen strategik harus mengutamakan SDM-SDM yang memang punya kemampuan-kemampuan tinggi ya. Kemudian yang kedua, selain persiapan SDM, kita juga harus meminta masukan dari stakeholder dan shareholder ya. Stakeholder itu adalah binaan, kalau shareholder adalah yang punya ya. Misalkan RSUD yang punya bupati ya, RSUD provinsi yang punya gubernur. Ya, kita minta masukan-masukan dari mereka tentang apa yang kita mau lakukan di tahun depan atau manajemen strategi tahun ini ya. Bisa juga dari stakeholder, misalkan pembina. Contohnya misalkan dinas kesehatan, itu namanya stakeholder ya. Nah, penyiapan SDM dan meminta masukan atau input dari shareholder dan stakeholder itu persiapan untuk membuat manajemen strategi. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para manajerial yang membuat manajemen strategik ya. Satu adalah leadership, kepemimpinan. Kemudian yang kedua harus punya manajemen perubahan ya. Jadi harus punya open mind. Jadi manajer itu nggak boleh close mind. Jadi harus open mind dengan perubahan. Kemudian dia punya manajemen konflik ya. Jadi dia punya kemampuan untuk melakukan manajemen yang sifatnya konflik. Kemudian ada kemampuan negosiasi dan lobby ya, nanti karena semua manajer itu akan jadi satu, kemudian membuat suatu manajemen strategik ya. Kemudian bisa juga manajer itu mempunyai suatu komunikasi yang bagus atau namanya retorikal ya. Kemudian setelah itu dibuat, maka harus membentuk suatu komitmen atau komitmen building. Dan yang terakhir adalah menyusun strategic planning atau manajemen strategik ya. Oke, manajemen strategik sudah selesai dengan yang tadi. Apa ada pertanyaan sebelum kita masuk ke visi misi nilai dan executive summary? Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak Dok, ada, ya ya, silakan. dok, izin bertanya. Ya, Dok, tadi kan dokter sampaikan bahwa suatu manajemen strategik memang sebaiknya adalah bottom bottom up gitu ya, dok. Artinya ya, memang kita kan perlu mungkin melihat apalagi teman-teman staff bahkan mungkin kepala bagian itu kan yang memang operasional sehari-hari. Jadi mungkin mereka yang bisa melihat kebutuhan pasar, kebutuhan rumah sakit kita begitu ya, dok ya. ya. Tapi mungkin dokter pernah nggak sih mengalami bahwa mungkin apa yang disampaikan oleh atau yang diusulkan begitu ya, dok ya, dari bawah itu belum match nih, dok, dengan
si helikopter view mungkin secara Ya, korporasi. Nah, ya, itu kira-kira bagaimana ya, Dok? Terima kasih. ya. Oke, tadi kan persiapan manajemen strategi ada dua ya. Pertama adalah persiapan SDM-SDM yang akan membuat manajemen strategik. Kemudian yang kedua adalah menerima masukan, ide-ide, kritikan dari stakeholder dan shareholder. Itu persiapan untuk kita menyusun manajemen strategi. Nah, yang poin kedua itu yang penting. Ya, maunya shareholder seperti apa? Maunya stakeholder seperti apa? Stakeholder itu bisa kepala dinas, sudah rumah sakit itu cukup rumah sakit ibu dan anak gitu ya. Misalkan ada dinas yang kasih gitu, kamu udah nggak cocok daerah situ, daerah situ tuh banyaknya ibu dan anak gitu, nggak bukan trauma gitu. Contoh gitu ya. Nah, kita nerima masukan itu dan yang di atas juga nerima. Nah, kemampuan direktur adalah yang menjembatani antara yang tadi helikopter view komisaris pemegang saham dengan yang manajer-manajer ini gitu ya. Jadi tengahnya tuh direktur tuh yang meramu. Bagaimana caranya meramu apa yang keinginan dari atas dan di bawah gitu ya. Jadi itu yang diramu oleh seorang direktur, namanya direktur punya leadership yang kuat. Nah, itu bagaimana cara meramunya sehingga itu ada benang merahnya. Kita nggak harus sama enggak, tapi ada benang merahnya. Kecuali ada proyek-proyek dari korporasi yang sifatnya top down ya. Contoh di tempat saya sekarang ada suatu proyek, kalau saya kan dulu buat orthopedic center, digestive center, neuroscience center, dan cardiovascular center. Nah, ada sekarang top down dari atas nih, yaitu membentuk fertility center. Saya akan membuka bayi tabung. Nah, ya kan menarik nih, dari atas ke bawah dibuka. Kamu buat bayi tabung tahun ini gitu. Nah, maka saya akan menyiapkan nih SDM-SDM-nya ya, menyiapkan market pasarnya, menyiapkan SDM-nya, menyiapkan procurement-nya gitu ya di bawah. Saya aja ngobrol teman-teman manajer, gimana nih ini top down nih. Ya, bisa, bisa Dok, bisa. Oke, kita kalau bisa jalan gitu ya. Kalau nggak bisa kita kasih masukan ke mereka. Mungkin bukan dibuat sekarang bayi tabung, mungkin sekarang ventilasi dulu, mungkin kita mainnya insem dulu gitu, baru nanti kita siapkan 3 tahun, baru ke 4 tahun bayi tabung. Tapi ternyata manajer saya semua di bawah oke gitu untuk tahun ini gitu ya. Jadi manajer marketingnya oke, manajer SDM-nya oke ya, keperawatannya oke ya, sampai penunjangnya juga sudah oke gitu karena sudah banyak pelatihan. Nah, kalau mereka sudah oke ya baru kita terima. Gitu ya, Dok ya. Jadi direkturlah yang meramu iramanya gitu ya. Jadi jangan sampai, karena memang di saya tempat saya juga di EMC Group itu ya, yang punya sekarang 8 rumah sakit di Jabodetabek, memang ke corporate-nya itu sangat memperhatikan inisiatif kita gitu ya. Walaupun itu sifatnya top down, tapi mereka mendengar masukan-masukan. Ya saya nggak tahu lagi kalau di tempat Bapak Ibu ada yang top down langsung, udah tahun ini oke gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa aman ya? Ini suatu proyek raksasa ya, misalkan nih proyek raksasa top down, tapi kayaknya ini susah terwujud. Nah, kita buat apa, Dok? Kita buat manajemen resikonya, tuh ya. Jadi risk manajemennya kita buat nih, gitu. Kalau ini dilaksanakan, kan risk manajemen itu ada 3 waktu. Sebelum program itu berjalan, saat program itu berjalan, dan setelah program itu berjalan. Ya, 3 waktu nih kita akan lakukan risk management. Ya, sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian. Nah, risk management itulah yang kita tampilkan ke BOD, ya, ke komisaris, ke pemegang saham. Ini risk management. Nah, kalau dia bilang oke, saya tetap mau, saya akan tanggung risk manajemennya. Ya aman dokter di manajemen. Ya, tapi jangan dokter bilang iya iya iya, akhirnya dokter laksanakan ternyata nggak terjadi dan itu nol hasilnya. Bahaya itu dok, bahaya. Kita yang akan diturunkan dari direktur, ya kan? Gimana ya kita buat risk manajemennya, kita buat visibility study-nya. Kalau bisa visibility study yang kecil-kecilan lah, ya. Jadi di dalam visibility study yang kecil, yang mini namanya mini visibility study untuk program itu nampak dilengkapi dengan risk management. 2 itu dok.
Nah, saya pernah seperti itu. Nah, sekarang saya buat tuh fertility center, saya buat tuh risk manajemennya sama mini feasibility study, mini FS. Saya buat mini FS sama risk management. Nah, nanti saya sodorin tuh ke BOD. Oh, BOD, ya udah, saya tanggung semuanya. Kita tanggung. Ya udah, Dok, dokter aman. Dokter aman. Artinya itulah kemampuan leadership kita untuk memandang bahwa ini perlu gitu ya. Ya, saya paham. Pasti dokter suatu saat mengalami tekanan dari atas. Saya maunya ini gitu. Paham. Tapi dokter siapkan dua itu, mini FS sama risk management. Walaupun nggak diminta ya, walaupun nggak diminta. Kalau saya buat, saya suruh buat. Seminggu jadi dok seminggu. Saya kan punya bisnis development juga di rumah sakit. Jadi di corporate ada, tapi di rumah sakit saya ada. Saya suruh buat dia mini FS. Terus bagian quality saya suruh buat risk manajemennya, gitu ya. Nah, itu saya gabung tuh program itu, saya gabung, saya sodorin. Akhirnya BOD bilang, oke, kita apa komitmen menanggung bebannya. Oke, jalan gitu. Baik, Ya, dokter. Terima kasih. ya itu pengalaman saya, Dok. Kalau misalkan ada pengalaman lain yang lebih baik lagi ya silakan ditiru, ya. Tapi kalau pengalaman saya dengan saya megang dua itu saya aman, saya nggak disalahkan. Ya memang benar kan sudah coba dilihat ini FS-nya ke depan tahun ini dapat berapa, kemudian risk manajemennya seperti ini Pak, gitu. Jadi kalau misalkan kok kenapa nggak kejadi ini dua ini nih, oh iya benar gitu. Tuh, ya, oke, ada lagi silakan. Silakan, itu kan yang bersifat praktisi ya, karena memang saya dosen praktisi ya di lapangan, bukan dosen akademik. Jadi silakan kalau Abu nanya sesuatu ya. Kita lanjutkan dulu ya ke materi berikutnya. Ada visi misi. Ya, kita lanjutkan dulu ya sebelum nanti ada tanya jawab yang lebih banyak silakan. Oke, kita bicara tentang visi misi value. Udah semua pasti tahu nih tentang visi itu apa. Pertanyaan saya, adakah yang bisa jawab? Visi itu bisa dirubah atau enggak? Ayo, ada yang mau nyumbang jawab? Kan semua tahulah visi misi value. Saya nggak akan terangkan lebih banyak lagi. Visi itu kira-kira bisa berubah nggak? Visi itu bisa berubah nggak? Bisa berubah-berubah nggak? Atau harus tetap visi itu gitu? Ada pertanyaan? Ada jawab? Izin menjawab, dok. Ya, Mungkin, mungkin ya dok. Harusnya bisa ya ya. dok, karena tergantung tadi kalau terjadi suatu kondisi yang tadi dokter bilang VUCA, ya mungkin visi juga harus disesuaikan atau di-adjust dengan kondisi yang terjadi begitu dok. Mungkin Oke, itu jadi dok. visi berubah ya. Visi bisa berubah ya. Ada yang menjawab visi tidak berubah? Silakan. Saya ingin satu opini lagi visi yang tidak berubah. Isi, izin Dok. Ya, silakan. Kalau menurut saya visi itu bisa disesuaikan dengan perkembangan situasi yang kita hadapi saat ini. Bisa Oke, menyesuaikan dengan perkembangan situasi lah. zaman ya. Ya, Hmm. Oke, ya berarti masih bisa berubah ya. Ada yang menjawab visi tidak berubah? Ada kan? Pasti dalam 30 40 ya 40 kepala 40 otak mahasiswa ini pasti ada yang menggigit. Wah, ada yang menganggap visi tidak bisa berubah. Ada, pasti ada dong. Saya kepengen tahu alasannya aja nih. Ini sudah jawab tadi dua, visi bisa berubah. Satu ngelihat kondisi eksternal, satunya ngelihat perkembangan zaman. Yang lain ada? Soalnya ada tuh mahasiswa yang bilang visi itu nggak boleh berubah dok. Ada di kelas yang lain ada. Saya pengen tahu ada nggak di sini kelas ini atau kompak semua bahwa visi bisa berubah. Oke, kalau nggak ada berarti semua kompak ya visi bisa berubah ya. Oke, jawabannya adalah visi itu bisa berubah ya. Tapi perubahannya jangan terlalu cepat. Ya, minimal tuh 10 atau 15 tahun lah minimal ya. Jadi jangan per 5 tahun kalian ganti visi. Nah itu namanya nahkodanya nggak tahu tuh ujungnya seperti apa ya. Jadi minimal itu 10 sampai 15 tahun mungkin bisa berubah visi tersebut. Karena visi itu apa? Kenapa dia bisa berubah? Karena istilahnya visi itu adalah melihat. Dari kata melihat. Nah, kalau orang melihat di tengah jalan ada sesuatu, apakah dia terus maju ke depan? Kan enggak. Pasti dia jawab tantangan itu.
namanya aja melihat visi itu, ya berarti dia bisa berubah, ya sifatnya dia melihat ke depan bagaimana perkembangan zaman, up to date rumah sakit, fukanya bagaimana, kekuatannya, ya itu namanya visi. Jadi dia bisa berubah karena memang dari kata dasarnya adalah videre, artinya melihat. Ya, jadi melihat itu melihat perkembangan zaman, melihat situasi kayak tadi Fuka, ya, melihat macam-macam. Mungkin kita ada tambahan modal gitu ya. Mungkin rumah sakit Anda dibeli oleh rumah sakit lain gitu ya, ada tambahan modal. Ya kan visinya bisa berubah gitu ya. Oke. Nah, penyusunan visi ini juga harus melibatkan stakeholder. Penting ya, stakeholder sama shareholder. Jadi jangan membuat bottom up. Ya, jadi ini gabungan antara shareholder, stakeholder, dan manajemen. Itu namanya visi. Jadi visi jangan dibuat hanya untuk manajemen ya. Jadi bisa stakeholder, bisa shareholder, kita dikasih masukan-masukan, kita buat suatu visi ya sebagai penunjuk arah gitu ya. Nah, penyusunan visi harus merupakan suatu creative thinking. Ini satu kuncinya ya. Harus merupakan suatu creative thinking. Jangan membuat visi yang tidak bisa dicapai. Ngerti ya? Ada yang di rumah sakit daerah ya. Ada yang di daerah nih ya. Saya bukan 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 maksudnya eh, mengolok-olok bukan ya. Ada rumah sakit kecil di daerah ya. Saya pernah jadi konsultan. Emang rumah sakitnya bagus, tapi di daerah. Dia bilang apa? Menjadi rujukan internasional. Wah, hebat juga ya. Di 10-15 tahun di daerah yang terpencil menjadi rujukan internasional. Itu kan ya gimana gitu ya. Bukan suatu pikiran. Memang boleh kita berpikir dia nanti akan menjadi rumah sakit internasional. Tapi ya seperti saya aja yang lulusan akreditasi internasional adanya di tengah kota. Ya. Kemudian dengan SDM yang banyak gitu ya untuk menunjang hal itu ya. Nah, itu jadi harus disesuaikan juga ya dengan kondisi dengan sekitarnya. Kemudian harus ada creative thinking, jangan sampai visi ini gampang banget dicapai atau tidak bisa sama sekali dicapai gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai visinya gampang dicapai atau tidak sama sekali bisa dicapai. Dan itu nggak boleh ya. Itu adalah visi. Oke, kita masuk ke misi. Misi kan tentang bagaimana kita mewujudkan visi tersebut, ya. Bagaimana kita menjalankan visi tersebut dengan cara membuat suatu misi. Ini udah semua udah tahu mungkin ya. Ya, pernyataan misi itu yang bersifat suatu organisasi bersifat permanen untuk bagaimana kita dalam waktu 10 tahun, 15 tahun mewujudkan visi tersebut. Itu namanya misi, ya. Jadi jangan diulang lagi apa yang disebutkan di visi masuk ke misi, jangan. Ya, ada beberapa tuh kayak gitu. Kata-kata divisi masuk ke kata-kata ke misi itu nggak boleh. Ya, karena misi ini suatu jalan, suatu usaha untuk menjabarkan visi tersebut. Oke? Nah, itu ya. Kalimatnya kalau bagus, kalimat kata kerja. Kalau misi. Karena dia memang mewujudkan visi tersebut. Jadi jangan kata pasif ya. Kata pasif atau kata benda. Ada yang membuat tuh kata pasif. Nggak bisa. Misi itu adalah kata kerja aktif. Ya, jadi harus membuat kata kerja aktif karena dia melakukan apa sebagai usaha dari visi organisasi tersebut untuk mewujudkan visinya. Ya, ini harus dipahamin ya kata-kata kunci tadi saya ya. Kemudian kita belajar tentang nilai. Nah, nilai ini adalah suatu apa? Nilai ini adalah sesuatu apa yang harus dipegang teguh atau budaya yang kita ingin wujudkan. Contohnya nilai itu integrity, ya, empati, respect, ya. Itu juga termasuk kata-kata nilai, value, ya. Jadi nilai value itu artinya yang harus kita kembangkan atau budaya suatu organisasi yang mengikat seluruh anggota organisasi. Nah, nilai dapat membentuk suatu kebersamaan, komitmen seseorang terhadap organisasi, ya, berbagai budaya yang masuk, ya. Jadi semua budaya disatukan, ya. Jadi jangan juga nah ini juga ada yang lucu lagi nih. Ada nilai yang mengambil dari satu karakteristik suku, ya. Itu nggak boleh ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus bersifat multikultural, ya. Kadang ada tuh saya lihat tuh rumah sakit
karena rumah sakitnya mungkin maaf ya di daerah Sulawesi, di daerah Padang, Kalimantan gitu ya. Dia mengambil eh, nilai itu dari nilai suku di situ ya kan belum tentu semua kerja di situ kan suku itu gitu ya. Kan ada suku Jawa, suku yang lain kerja di situ ya. Jadi nggak mengikat. Jadi nilai itu harus multikultural. Semua budaya yang ada dalam organisasi tersebut harus diwujudkan dalam satu nilai. Makanya kalau bisa pakai bahasa Indonesia gitu ya. Jangan pakai bahasa Jawa, jangan pakai bahasa daerah gitu ya. Atau mengambil dari kultur tertentu nggak boleh. Harus multikultural ya supaya membentuk kebersamaan. Itu adalah nilai. Oke, tidak terlalu panjang antara visi misi nilai karena kalian sudah pasti paham. Ya, itu adalah visi misi nilai. Ada pertanyaan sebelum kita masuk yang terakhir yaitu tentang executive summary ya. Sebentar, dia keluar nih. Oke, ini yang terakhir ya tentang ringkasan executive summary. Siapa yang sudah pernah melihat dan membaca executive summary di business plan? Ada yang pernah tahu apa sih yang dimaksud dengan ringkasan eksekutif atau executive summary di business plan? Kadang-kadang ini dilewatin nih. Kalau orang konsultan, kalau orang yang mau beli rumah sakit, cukup membacanya ini doang, executive summary. Dia nggak perlu sampai ke dalam membacanya. Cukup kadang-kadang orang yang pinter ya, orang-orang yang business development, cukup membaca ini, oh dia oke ini uh, worth it untuk dibeli, gitu ya. Worth it untuk istilahnya diakuisisi, ya. Ada yang tahu tentang dikatakan eksekutif? Oke, kita masuk aja. Yaitu merupakan suatu ringkasan yang menjelaskan isi dari perencanaan bisnis secara keseluruhan. Nah, ini yang bingung ini ya. Jadi eksekutif summary ini dikerjakan paling terakhir, tapi diletakkan pada halaman paling depan. Jadi isinya itu setelah apa daftar isi, kemudian langsung eksekutif summary, baru nanti bab satu di pendahuluan atau latar belakang. Jadi dia sebelum masuk ke bab business plan itu sudah ada executive summary isinya cuma 1 sampai 2 lembar. Paling banyak adalah 2 lembar. Pernah baca Bapak Ibu dokter di business plan paling depan? Nggak pernah ya. Berarti kalau belum ada ini berarti tidak termasuk business plan yang komprehensif. Harusnya ada ini ya. Jadi kalau misalkan konsultan nih membuat Bapak Ibu dokter bayar business plan suatu konsultan, ternyata eksekutif summary-nya nggak ada, kembalikan lagi bisnis plan-nya. Saya mau eksekutif summary. Ya, jadi dia dikerjakan paling terakhir, diletakkan paling halaman depan, dan isinya adalah merangkum semua perencanaan bisnis secara keseluruhan. Jadi di eksekutif summary tidak boleh ada data, tidak boleh ada tabel, semuanya bersifat narasi. Ingat ya, semua bersifat narasi. Isinya 1 sampai 2 lembar. Ya, berisi ringkasan semua bisnis plan yang kita akan lakukan di dalam tahun-tahun depan. Ya. Nah, penyusunannya kalimatnya bersifat singkat dan padat. Tidak boleh bertele-tele. Ya, makanya tidak boleh ada tabel, tidak boleh ada kolom, tidak boleh ada grafik, tidak boleh ada di executive summary. Kalau executive summary-nya saya pernah ngeliat nih yang buat konsultan juga pernah salah ya. Saya pernah lihat suatu konsultan dia buat eksekutif summary ada lambar grafiknya. Itu nggak boleh grafik itu ada diisi. Ya, saya bilang udah berapa lama ngerjakan konsultan untuk ringkasan eksekutif. Oh ya baru ya nggak boleh itu eksekutif summary itu nggak boleh ada grafik ya, nggak boleh ada grafik, nggak boleh tabel ya. Semua isinya narasi. Tapi yang merangkum semua apa bisnis plan. Tetapi di sana ada angka-angka, ada persentase boleh silakan, tapi dalam susunan narasi. Nah,
Seorang konsultan yang baik, dia bisa membuat eksekutif summary itu meyakinkan bagi orang yang membaca. Bukan membual ya, bukan membual. Kan beda ya, membual dengan meyakinkan ya. Ada yang kata-kata membual, wah ini rumah sakit ini maju dengan pesat, itu membual. Ya, kita berdasarkan data, berdasarkan fakta, ya, berdasarkan evidence base. Kalau dia membuat bisa meyakinkan, itu adalah konsultan yang bagus, ya, dengan data yang ada dan evidence base. Oke, jadi dia bisa memberi keyakinan, oh seperti ini ya gambaran rumah sakitnya saat ini dan ke depan seperti apa. Nah, oke, itu executive summary. Jadi sudah selesai semua materi. Silakan kalau ada pertanyaan tadi ya, tentang manajemen strategik, bisnis plan, visi misi, nilai, dan ringkasan eksekutif summary. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhirin, sebelum nanti mungkin kalau sekarang udah malam, nanti pertemuan minggu depan aja ya, kita perkenalan ya, udah 7:30 nih. Kasihan yang Indonesia bagian timur ya. Silakan ada pertanyaan, mungkin kita buka pertanyaan dulu ya. Izin dok, Ya silakan. berarti kalau boleh saya mengartikan bahwa executive summary itu mirip kalau di dalam karya ilmiah itu semacam abstrak ya dok ya? Nah, ya benar. Kalau di tesis seperti abstrak, ya benar. Tapi kalau abstrak kan dibatasin pakai kata ya, 200 kata ya. Kalau ini nggak dibatasi oleh kata-kata, tapi paling banyak 2 lembar lah. Baik Pak, baik dok, terima Ya, kasih dok. terus bedanya abstrak itu kan ada kata kunci ya. Kalau ini nggak ada kata kunci. Eksekutif summary itu nggak ada kata kunci. Kalau di situ kan ada tuh keywords, kata kunci gitu ya, terakhirnya abstrak ya. Kalau ini nggak ada kata kunci, jadi dia menggambarkan narasinya. Oke, ada lagi? Mungkin dok, Ya. mungkin seperti sekilas info ya tentang organisasi tersebut. Tapi menjelaskan gimana caranya. Gimana caranya ya. Soalnya kami Jadi kalau di pemerintahan banyak banyak istilah yang agak-agak nggak sama gitu. ya kalau sekilas info itu kan permukaan aja. Nah, kalau ini ada di dalam narasi tersebut, misalkan paragraf pertama, oke lah, dia hanya pendahuluan sekilas info. Nanti ada paragraf ketiga, keempat tuh dia agak mendalam gitu tentang bisnis plan yang kita akan lakukan. Tapi nggak sampai dalam banget gitu. Kalau sekilas info kan hanya permukaan aja. Nah, itu yang susah. Makanya orang yang konsultan yang handal, konsultan yang udah pengalaman, dia bisa buat tuh dalam 2 lembar, itu isinya udah bisa meyakinkan suatu investor dengan kenyataan yang ada ya, jadi nggak membual. Ada lagi macam-macam ya. Kalau isinya ada, saya pernah baca juga di luar negeri dia dipakemkan. Paragraf pertama apa, paragraf kedua apa gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih nggak perlu kayak gitu juga gitu. Jadi perlu paragraf pertama tentang sekilas tentang founder rumah sakit, modalnya berapa gitu. Ya, kalau di 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 luar negeri dari pakem kan dok paragraf paragraf satunya apa, paragraf duanya apa gitu. Tapi kalau di kita enggak lah, nggak usah seperti itu. Ya, kalau di luar negeri kan bicara tentang modal itu sangat vulgar. Kalau Indonesia tuh malu-malu, ya kan? Sebuah rumah sakit founder dia bilang berapa sih modal awalnya? Nggak tahu nih modal awalnya berapa, ya kan? Ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurang-kurangin. Jadi serba malu kalau Indonesia tuh serba agak tabu gitu. Kalau di luar negeri udah jelas tuh. Paragraf pertama tuh tentang berdirinya rumah sakit, foundernya siapa, kemampuan modalnya berapa, gitu. Ya tercermin di situ. Kalau kita tuh biasanya di paragraf kedua. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jelas? Saya hari ini nggak usah di absen satu-satu ya, tinggal foto aja. Mungkin silakan sambil difoto aja. Kalau bisa, Dokter Iwan foto ya, didokumentasikan foto. Mungkin yang lain Baik on dok, cam sebentar aja, on cam sebentar aja. Kalau yang bisa on cam silakan. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Tapi yang bisa on cam sebentar aja untuk dokumentasi. baik dok. Saya coba screenshot ya dok. Ya,
Sudah? Sudah, Dok. Oke, sudah. Nanti dikirim ke saya ya. Dikirim saya. Kemudian Baik, saya Dok. materi saya kirim ke Dokter Iwan ya. Siap, Ya. Dok. Siap. Siap, Dok. Ada pertanyaan terakhir? Boleh, silakan. Sebelum kita Izin, Dok, selesai. mungkin terkait dengan bisnis plan, Dok. Ya, Kebetulan saya di rumah sakit pemerintah, Dok. ya, Kan kalau rumah sakit pemerintah itu bisnis plan-nya itu misalkan tahun 2026 kita sudah bikin di tahun 2025 ya, Dok ya. ya, Nah, di tahun 2000 atau tahun 2025 ini kita bikin di tahun 2024. ya, Tapi di tahun 2025 ini kan ada dinamika, Dok ya. ya. Dari presiden Mm-mm. sendiri ada yang namanya rencana efisiensi, sehingga Ya. apa yang sudah kita canangkan, sudah rencanakan itu sekarang itu agak tersendat dan itu semua dirasakan di semua rumah sakit pemerintah, Dok. Mungkin Hmm, karena kira-kira kalau seperti itu solusinya gimana ya, Dok ya? Karena banyak planning-planning yang udah kita siapkan itu terkendala masalah blokir di pagu anggarannya, Dok. Jadi sekarang yang diblokir itu adalah pagu anggaran yang sudah kita buat diblokir di Kemenq gitu, Dok, di KPPN. Demikian, Dok. ya. Oke. Sebenarnya efisiensi, tadi saya bilang ya, efisiensi bukan dibuat oleh revenue center kan, dibuatnya oleh cost center kan, ya kan, cost center yang membuat anggaran, OPEX, CAPEX yang membuat cost center. Business plan yang dibuat kan oleh revenue center. Artinya, ya, seorang yang buat yang revenue center yang unit gitu ya, dia bisa memprediksi gitu. Tahun ini kita misalkan kita kan kalau membuat COE, contohnya kita membuat program Center of Excellence gitu ya, membuat kepingin jadi pusat kardiovaskuler. Itu kan nggak bisa juga kita set up dalam waktu 1 tahun ya dok. Ngerti nggak dok? Ya kan? Kita kan perlu bertahap nih. Misalkan apa dulu? SDM dulu pelatihan trainingnya. Nah, apalagi kemudian alatnya mungkin ada beberapa alat yang mungkin minor-minor yang kita belikan gitu ya. Nggak langsung set up sampai belakang. Nah, itu yang kita harus lihat gitu. Nah, kalau misalkan terjadi efisiensi, maka yang kita lakukan adalah penyiapan alur dulu nih SPO-nya, SDM-nya kita persiapkan ya. Kemudian kita ngerekrut dokter-dokter baru yang kardiovaskuler gitu ya. Jadi program itu tuh sebenarnya agile dengan budgeting ya. Nah, kalau program itu nggak agile dengan budgeting, ya berarti itu bukan suatu bisnis plan. Jadi bisnis plan itu ada suatu program yang agile dengan situasi, tetapi kita menuju ke sana gitu. Contoh misalkan ya tadi kayak saya gini, fertility center ya. Ya, memang tahun kemarin saya buat fertility center ya. Tapi itu mungkin karena biayanya besar dan budgetnya diefisiensi ya akhirnya saya KSO nih kerjasama dengan Malaysia. Malaysia oke kerjasama. Nah, kita buat bayi tabung. Artinya saya nggak butuh biaya. Nah, gitu loh, Dok. Jadi, sebenarnya program itu masih bisa dijalankan. Sampai tidak event event budgetnya kurang, berarti yang kita siapkan adalah development alurnya, prosedurnya dulu, gitu loh, Dok. Ya, persiapkan SDM-nya dulu, persiapkan dulu marketnya dulu, gitu. Ya, jadi nggak langsung semua kita lakukan 1 tahun itu gitu. Makanya program itu harusnya agile dengan kebutuhan dana. Karena yang berbeda yang buat bisnis plan yang membuat revenue center gitu ya. Nah, nanti itu digabungkan, diselaraskan. Nah, kalau misalkan tidak terjadi seperti ini, jadi efisiensi, kamu tetapkan ini dulu aja. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Ya, seperti itu, Dok. Ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, memang kalau efisiensi ya berarti tadi dokter nyiapin prosedurnya dulu, SPO cari pangsa pasarnya dulu, ya, SDM-nya dipersiapkan di latihan-latihan. Oke, ada lagi silakan yang lain. Berapa persen sih efisiensinya dok di pemerintahan sekarang? Boleh tahu?
Perkiraan dokter dah berapa persen? Kalau sekarang itu yang di Kemenhan ya dok, karena kami di rumah sakit jajaran Kemenhan itu untuk belanja modal di atas 50 juta tuh diblokir semua dok, Di atas 50 juta diborong semua. Lumayan. diblokir. Wah, lumayan berat itu ya. Belanja, makanya agak berat. Terus belanja pemeliharaan di atas 50 juta blokirnya 75% dok. Uh, Pemeliharaan juga. Hati-hati loh. Pemeliharaan itu kaitannya dengan Iya, quality and safety ya. Hati-hati ya. iya dok. Iya, Hati-hati. Minimal dokter harus memapping prioritas masalah mana yang harus segera dikerjakan. Yang menyangkut tentangnya tadi bisa pakai MIFC ya, kepentingan, kegawatan, patient safety, quality. Nah, itu harus segera dilakukan perbaikan ya. Jadi harus mapping, Dok. Ya. Kan sudah diajarkan kan bagaimana melakukan prioritas masalah, penyelesaian masalah, masalah-masalah apa yang harus diselesaikan, udah diajarin belum sama dosen yang lain? Ya. sudah dok, sudah. Ya, jadi misalkan kayak tadi terlalu tinggi, hati-hati dengan pemeliharaan ya. Bapak Ibu dokter ingat ya, banyak rumah sakit yang pemeliharaannya jelek akhirnya wah berantakan ya. Ya, quality dan patient safety-nya dipertaruhkan dari pemeliharaan alat ya. Hati-hati ya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Terima kasih dok. Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah malam ya. Sudah hampir jam 8 malam ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kuliah ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat ilmunya, semoga bisa diaplikasikan ya. Kalau tidak bisa diaplikasikan, minimal mindsetnya Bapak Ibu berubah gitu ya untuk melihat suatu bisnis plan itu seperti apa ya. Itu ya. Nanti kita dua minggu lagi kita akan bahas tentang yang lain. Sampai nanti Bapak Ibu UTS sudah harus bisa buat bisnis plan. Jadi saya mau semua mahasiswa S2 saya sudah bisa buat bisnis plan gitu ya. Tidak ada yang tidak bisa buat. Itu malu-maluin. Saya pernah ada direktur itu lulusan Ulindo kok nggak bisa buat bisnis plan. Waduh, saya malu banget. Makanya sekarang saya targetnya harus buat bisa bikin bisnis plan gitu ya. Karena itu adalah S2 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kita akan berjumpa nanti 2 minggu lagi ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, oke. Terima kasih, Dok. Terima Terima kasih kasih dokter. dok. Kak, Ya, dokter. izin pamit ya. Malam. Izin pamit. Ya dok. Dok.